Hai teman-teman, selamat datang di channel saya, Suket Ijo Channel. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, Suket Ijo Channel ingin berbagi info buat teman-teman sekalian yang sedang membutuhkan sneakers, kaos dan sendal dengan harga yang murah tapi dengan kualitas yang baik. Silahkan kunjungi toko kami, Ravania Lariskan, dan link akan kami sertakan di deskripsi. Berikut sebagian produk-produk yang kami tawarkan. Oke, kalau gitu mari kita lanjut ke ceritanya lagi. Suling Emas, serial Bukek Xiansu, karya Asmaraman S. Ho Ping Hu. Bagian ke-49. Ia tidak segera turun tangan karena hendak melihat dan mendengar dulu apa yang terjadi. Kalau gadis cantik itu hendak membunuh Kong Hian, tentu ia akan mendahuluinya dengan jarum-jarum yang tak pernah meleset. Kau bersekongkol dengan pemberontak, si gadis membentak dengan suara yang nyaring, sedangkan matanya memancarkan sinar berapi. Hayo, serahkan dia kepadaku, ataukah kau benar-benar hendak membelanya, karena ia kabarnya cantik jelita? Mata keranjang, kau rela bersekongkol dengan pemberontak hanya karena dia cantik? Tidak, Kim Bwe, ibu. Dia bukan pemberontak. Dia pengawal pribadiku, dan malah menolongku daripada serangan kaum pemberontak. Tapi dia Tok Xiao Kui. Orang-orang jahat menamakan dia begitu akan tetapi dia seorang dewi. Dia bukan pemberontak. Kim, ibu, harap suka bersabar dan jangan menuruti hati cemburu. Siapa cemburu? Biar engkau kumpulkan. 1000 orang perempuan lacur, aku tidak peduli. Akan tetapi sekali engkau bersekongkol dengan pemberontak, pedangku sendiri yang akan menembus dadamu. Wanita itu mengancam dan menodongkan pedangnya ke depan dada Lai Kong Hian. Sedangkan pelayan yang juga berpedang itu sudah bergerak mengurung. Chit Moi, adik ketujuh, tahan pedangmu. Tiba-tiba terdengar jerit tertahan dan selir raja ketiga. Ibu Lai Kong Hian sudah datang berlari-lari dan memeluk puteranya, kemudian menghadang di depan puteranya memandang kepada wanita berpedang itu. Chit Moi, jangan engkau main-main dengan senjata tajam. Mengapa kau bersikap begini? Sam Cici, kakak ketiga, puteramu yang bagus ini bersekongkol, dan menyembunyikan seorang perempuan pemberontak dalam kamarnya. Bagaimana aku dapat mendiamkannya saja? Bukankah hadirnya seorang pemberontak, betapa cantiknya pun, berarti membahayakan kita semua, terutama Sri Baginda? Tenanglah, Chit Moi. Memang betul ada datang seorang wanita yang telah menolong nyawa Hian Ji, anak Hian, ketika ia diserang pemberontak. Tentu saja kami percaya kepada penolong itu, dan hatiku malah lega ketika mendengar bahwa ia suka menjadi pengawal pribadi anakku. Kalau ia pemberontak, mengapa ia menolong anakku? Dan andai kata ia pemberontak sekalipun, hal itu bukanlah salahnya anakku, melainkan dia yang menyelundup dengan tindakan palsu. Mengapa kau tidak menyelidikinya lebih dulu sebelum bertindak terhadap puteraku? Memang aku akan menyelidikinya. Dia Tok Xiao Kui, berarti dia pemberontak. Dia di kamarmu bukan? Pertanyaan ini ditujukan kepada Kong Hian yang menjadi merah sekali wajahnya dan mengangguk. Wanita berpedang yang cantik dan galak ini memang Koa Kim Bwe, selir ketujuh Sri Baginda. Memang mudah diduga bahwa selain berkepandaian tinggi, Koa Kim Bwe yang masih amat muda dan cantik itu, tentu saja merasa tidak puas menjadi selir ketujuh. Wataknya memang berandalan dan genit, dan Lai Kong Hian bukanlah satu-satunya anak tiri yang ia jadikan kekasihnya. Adapun tindakannya sekarang ini selain menaruh curiga, juga sebagian besar terdorong oleh rasa cemburu, mendengar bahwa seorang di antara kekasihnya yang paling ia sayangi ini mengeram seorang wanita cantik dari luar, sampai 2 hari 2 malam. Koa Kim Bwe bersuit dan muncullah 5 orang wanita pelayan lain yang sudah siap dengan pedang di tangan masing-masing. Kini 6 orang pelayan wanita itu mengikuti Koa Kim Bwe melangkah perlahan menuju ke kamar Pangeran Lai Kong Hian. Setelah mendengar dan melihat semua yang terjadi di luar, Lu Xian tersenyum.
Ia sudah senang tinggal di istana pangeran ini, dan memang ia mulai bosan dengan perantauan yang kadang-kadang amat sengsara. Kalau ia turun tangan membunuh Koa Kim Bwe dan 6 orang pembantunya, tentu ia tak mungkin dapat tinggal dalam istana lebih lama lagi. Koa Kim Bwe adalah selir terkasih dari raja, tentu kematiannya akan menimbulkan geger. Dan melihat betapa Koa Kim Bwe agaknya berpengaruh dan dapat bertindak sesukanya di istana, ia rasa lebih baik wanita ini ia dekati, dan untuk dapat melaksanakan niat ini, ia harus mampu menaklukkan wanita ini, yang melihat dari langkahnya memiliki ilmu kepandaian yang lumayan. Maka melihat Koa Kim Bwe dan 6 orang pembantunya yang semua memegang pedang telanjang itu menuju ke kamarnya, ia cepat duduk kembali di depan cermin, dan menyisir rambutnya dengan sikap tenang. Koa Kim Bwe muncul di sebelah belakangnya. Mereka bertemu pandang melalui cermin, dan tanpa menyembunyikan rasa kagumnya melihat wajah cantik terhias rambut hitam panjang itu, Koa Kim Bwe memandang lalu membentak. "Apakah engkau Tok Xiao Kui?" Bentakannya mengandung keraguan, karena ia benar-benar tidak mengira akan menemui seorang wanita yang demikian cantik, jelita, lagi masih muda. Sepanjang pendengarannya, Tok Xiao Kui tentu telah berusia 40 tahun, karena ketika Tok Xiao Kui masih menjadi istri Jenderal Kam Siek, dia sendiri baru berusia 10 tahun. Karena inilah ia ragu-ragu dan bertanya. Tanpa menoleh, Lu Xian menjawab melalui cermin. "Kalau betul, mengapa? Mau apakah engkau datang bersama 6 orang pembantumu dengan pedang di tangan?" Kembali Koa Kim Bwe tertegun. Sikap wanita ini demikian tenang dan manis, namun sinar mata melalui cermin itu membuat tengkuknya berdiri. Banyak sudah Koa Kim Bwe menghadapi lawan tangguh, namun belum pernah ia merasa jerih seperti pada saat ini. Akan tetapi ia memberanikan hati dan membentak lagi. "Aku datang untuk menangkapmu. Menyerahlah baik-baik sebelum pedang kami memaksamu." Lu Xian tersenyum makin lebar. Giginya berkilat putih. "Adik yang manis, kalau ada urusan yang hendak dibicarakan, mengapa tidak masuk sendiri dan bicara baik-baik tanpa diganggu 6 orang pelayanmu yang menjemukan?" Koa Kim Bwe marah. Ia memberi isyarat dengan pedangnya kepada 6 orang pembantunya sambil berkata, "Tangkap dia." Juga 6 orang pelayan itu marah karena dikatakan menjemukan, dan sama sekali tidak dipandang mata oleh wanita berambut panjang itu. Mereka berenam adalah pelayan perempuan yang bertugas sebagai pengawal, memiliki ilmu kepandaian silat yang cukup tinggi. Biasanya, penjahat pria saja mereka masih mampu menghadapi dan mengalahkan, apalagi hanya seorang perempuan tak bersenjata yang sedang bersisir rambut. Mereka bahkan merasa malu untuk mengeroyok, akan tetapi karena telah menerima perintah, mereka tidak berani membantah. Koa Kim Bwe melangkah masuk dan berdiri di pinggir untuk memberi jalan kepada mereka. 6 orang pelayan itu segera melangkah masuk menghampiri Lu Xian dari belakang dengan sikap mengancam. Akan tetapi Lu Xian tetap tidak menoleh, hanya menatap mereka dengan pandang mata tajam melalui cermin di depannya. "Serbu!" Seorang di antara mereka memberi komando, dan dengan bermacam gerakan menyerbulah ke 6 orang pelayan itu ke depan. Lu Xian menggerakkan kepala sambil memutar tubuh. Rambutnya yang panjang itu bagaikan cambuk yang banyak sekali, menyambar ke depan menggulung ke 6 orang penyerangnya, dan terdengar ia berseru, "Pergi kalian, tikus-tikus busuk. Hebat bukan main." 6 orang pelayan itu sama sekali tidak berdaya karena dalam sedetik saja tubuh mereka, terutama tangan dan kaki, telah terbelit rambut, dan tiba-tiba bentakan itu ditutup dengan gerakan kepala. Akibatnya, 6 orang pelayan itu terlempar keluar pintu, bagaikan daun-daun kering terhembus angin keras. Mereka menjerit-jerit dan jatuh tunggang langgang di luar kamar, babak bundas, dan ada yang terluka oleh senjata pedang mereka sendiri. "Nah, adik yang manis, tutuplah daun pintu dan mari kita bicara baik-baik tanpa gangguan orang lain," kata Lu Xian sambil tetap tersenyum dan menyibakkan rambutnya yang menutupi sebagian mukanya. Koa Kim Bwe berdiri melongo. Selama hidupnya, belum pernah ia menyaksikan kepandaian seperti ini. Ia kagum dan gentar. Kagum menyaksikan betapa seorang bertangan kosong masih enak-enak duduk, dapat menghalau keluar 6 orang penyerangnya hanya mengandalkan rambut yang panjang dan harum.
pula, bau harum yang merangsang keluar dari tubuh Lucian membuat ia makin kagum. Hebat wanita ini, pikirnya, dan patut ia jadikan guru. Ketika melihat 6 orang pembantunya itu merangkak bangun memungut pedang dan melongok ke dalam, ia memberi perintah singkat menyuruh mereka mundur. Kemudian ia menutup daun pintu dan melangkah dekat, pedangnya masih di tangan. Kau hebat, ilmu siluman apakah yang kau gunakan? Akan tetapi jangan mengira bahwa aku takut. Adik yang manis, ilmu Iwekang begitu saja kau herankan? Mari kita main-main sebentar agar kau tidak menyangka aku seorang siluman. Akan kuhadapi pedangmu dengan duduk saja, hanya kugunakan rambutku, bagaimana? Kau mencari mampus. Jangan samakan aku dengan pelayan-pelayanku yang lemah. Kalau aku kalah dan tewas di ujung pedangmu, aku takkan mengeluh karena hal itu menandakan bahwa kepandaianku masih rendah. Akan tetapi, kalau kau yang kalah bagaimana? Koa Kim Bwe bukan seorang bodoh. Tidak, ia bahkan cerdik sekali. Dia dahulu adalah puteri seorang jenderal, yaitu Jenderal Koa Leng yang bertugas di Sansi, tangan kanan Gubernur Lee Ko Yung. Akan tetapi semenjak kecil Koa Kim Bwe mempunyai pula 2 kesukaan, yaitu mengumbar nafsu mencari menang sendiri dan mengejar ilmu silat. Banyak orang pandai menjadi gurunya, dan karena memang ia berwajah cantik jelita, banyaklah pemuda tergila-gila kepadanya. Sebagai puteri tunggal yang amat dimanjakan, Kim Bwe wataknya makin menjadi-jadi, bahkan ia berani mulai bermain gila dengan pemuda-pemuda tampan. Ketika terjadi perang, ayahnya tewas dalam perang, dan begitu kerajaan Houhan bangkit, Kim Bwe yang terkenal cantik dan pandai mengambil hati itu dipilih menjadi selir ke-7 oleh Raja Houhan. Di dalam istana inilah terkabul semua nafsunya, karena selain kedudukannya yang tinggi sebagai selir raja, juga kepandaian silatnya yang lihai membuat ia sebentar saja menjadi orang paling berpengaruh. Di samping ini nafsunya yang buruk, membuat ia makin binal dan cabul, dan mulailah ia di belakang punggung suaminya, sang raja, bermain gila dengan para pangeran dan pengawal yang tampan. Kini, bertemu dengan Lucian ia merasa kagum dan juga penasaran. Diam-diam ia berpikir bahwa kepandaiannya yang sudah tinggi ini, apalagi ilmu pedangnya, kalau sampai kalah oleh wanita yang melawannya sambil duduk dan hanya mempergunakan rambut, benar-benar hebat. Kalau benar ia kalah, jalan paling baik adalah menarik wanita cantik ini sebagai sahabat, bahkan kalau mungkin sebagai guru. Maka tanpa bersangsi lagi ia berkata, "Kalau pedangku ini kalah menghadapi rambutmu, biarlah aku mengangkatmu menjadi guruku." Lucian tertawa. Bagus, pikirnya. Wanita ini agaknya mempunyai pengaruh yang besar di istana. Kalau menjadi gurunya, berarti kedudukannya akan tetap menyenangkan. Selain itu, sebagai guru ia dapat melarang wanita selir raja ini memberitakan di luar bahwa dia adalah nyonya Jenderal Kam Siek. "Baik, nah, kau mulailah," katanya tenang sambil duduk menghadapi lawannya dengan rambut panjang tergantung di kanan kiri. Koa Kim Bwe tidak mau sungkan-sungkan lagi, karena maklum bahwa wanita di depannya ini memang memiliki kepandaian tinggi. Kalau ia menang dan pedangnya membunuh wanita ini, berarti ia menyingkirkan seorang saingan berat. Sebaliknya kalau benar-benar ia kalah, ia akan mengambil hati wanita ini untuk mendapatkan pelajaran ilmunya. "Lihat pedang," bentaknya nyaring, dan ketika tubuhnya bergerak didahului sinar pedangnya berkelebat, terdengar suara berdesing tanda bahwa gerakannya cepat sekali, dan tenaga yang menggerakkan pedang memiliki sinkang cukup kuat. Lucian memandang rendah kepada lawannya, namun menyaksikan kecepatan gerakan ini, timbul niatnya mencoba sampai di mana kekuatan si wanita cantik, maka ia menggerakkan kepalanya sedikit dan segumpal rambut panjang menyambar ke depan. Hebat memang tingkat kepandaian Lucian sekarang. Setelah ia melatih diri dengan tekun, menurut isi kitab-kitab yang dicurinya, selain kepandaiannya meningkat tinggi juga tenaga sinkangnya menjadi hebat luar biasa. Rambut yang lemas dan halus itu sekali digerakkan dapat menjadi benda keras seperti kawat-kawat baja, dan kini rambut segumpal itu telah menangkis pedang Koa Kim Bwe dan ujung rambut melibat pedang. Berbahaya sekali perbuatan ini. Betapapun tinggi kepandaian dan betapapun kuat sinkangnya,
namun rambut tetap merupakan benda yang lemah, hanya menjadi kuat oleh gerakan beberapa detik. Mungkin cukup kuat untuk melibat benda tumpul, dan merupakan pengikat yang ampuh. Akan tetapi menghadapi mata pedang yang amat tajam, sungguh sebuah permainan yang banyak resikonya. Koa Kim Bwe melihat betap pedangnya tertangkis, sehingga tangannya gemetar tadi, kaget sekali. Terutama setelah ia merasa pedangnya terlibat dan tak dapat ditarik kembali. Cepat ia mengerahkan elwekangnya dan berseru keras sambil mendorong pedang dengan mata pedang ke depan. Mereka bersitegang sebentar, dan tiba-tiba Lucian melepaskan libatan rambutnya. Koa Kim Bwe terhuyung ke pinggir terdorong oleh tenaganya sendiri. Akan tetapi belasan helai rambut rontok karena putus terbabat mata pedang yang tajam. "Boleh juga kau," Lucian berkata sambil tertawa, tetap duduk tenang dan rambutnya sudah tergantung kembali ke depan dadanya. Koa Kim Bwe penasaran. Tentu saja ia tidak merasa puas melihat hasil gebrakan pertama tadi. Hanya beberapa helai rambut yang terbabat putus, sedangkan dia sendiri terhuyung-huyung. Kalau dinilai, malah dia yang berada di bawah angin, maka seruan Lucian tadi dianggap sebagai ejekan yang membuat pipinya berubah merah karena marah. "Aku masih belum kalah," bentaknya dan kembali ia menerjang maju. Kini ia memutar pedangnya cepat sekali untuk mencegah libatan rambut lawannya. Kelihatannya Lucian diam saja, akan tetapi ketika pedang menyambar ke arah lehernya, tubuh Lucian yang duduk di atas bangku pendek itu seperti hendak roboh ke kiri, sehingga pedang lewat di pinggir tubuhnya, dan pada saat itu juga kaki kanannya menyambar bagaikan kilat cepatnya ke arah pusar Koa Kim Bwe. Hebat sekali serangan balasan yang tiba-tiba dan tak tersangka-sangka ini, namun hebat pula reaksi selir raja itu. Untung bahwa ia tidak memandang rendah kepada Lucian, bahkan sudah merasa yakin bahwa wanita cantik ini memang berilmu tinggi, sehingga dalam penyerangannya yang kedua ini ia tidak membuta, tidak hanya mencurahkan seluruh perhatiannya kepada penyerangan, melainkan membagi perhatian untuk menjaga diri dengan memperhatikan gerakan lawan. Maka begitu melihat berkelebatnya kaki dari bawah mengancam perutnya, Kim Bwe cepat kembali pedangnya yang gagal, memutar pedang itu ke bawah membabat kaki sambil melompat ke kanan belakang. Tendangan gagal, namun penyerangan Kim Bwe juga gagal. Mereka kini saling pandang tanpa bergerak, berpisah 2 meter lebih, seorang berdiri dengan pasangan kuda-kuda, tangan kiri ditekuk di depan dada, tangan kanan memegang pedang di atas kepala. Sedangkan yang seorang lagi duduk enak-enak, kaki kanan bertumpang ke atas kaki kiri, tangan kiri mengelus rambut dan tangan kanan menggaruk-garuk belakang telinga. Lucian kelihatan enak-enak saja menghadapi pasangan kuda-kuda lawan yang siap menyerang lagi. "Awas, adik manis, sekali ini kau akan jatuh," kata Lucian dengan suara perlahan, pandang mata berseri dan mulut tersenyum. Ia diam-diam merasa girang, bahwa ia telah menciptakan ilmu berkelahi mempergunakan rambutnya ini. Karena melihat gerakan-gerakannya tadi, selir raja ini sudah memiliki ilmu silat yang cukup tinggi, sehingga untuk merobohkannya tentu memerlukan waktu yang agak lama. Namun dengan ilmunya mempergunakan rambut sebagai senjata, ia sudah dapat memastikan bahwa ia akan dapat menjatuhkannya, karena sebagai seorang ahli, ia dapat melihat kelemahan dalam gerakan pedang Kim Bwe. Diejek demikian, makin panas hati Kim Bwe. Matanya memancarkan sinar bengis dan liar, bibirnya bergerak-gerak, cuping hidungnya berkembang kempis dan tiba-tiba ia mengeluarkan jeritan nyaring, tubuhnya menerjang ke depan dan pedangnya diputar seperti kitiran angin di depan dada. Hebat penyerangan ini, karena gulungan sinar pedang tidak memberi kesempatan kepada rambut Lucian untuk melibat pedang, sedangkan tubuh Kim Bwe seakan-akan terlindung dari atas ke bawah, tak mungkin diserang seperti tadi. Lucian duduk, memperhitungkan detik yang paling baik lalu berseru, "Lihat senjataku." Dan kini sekali kepalanya bergerak, semua rambutnya berkelebat ke depan merupakan ratusan ribu batang kawat-kawat halus yang amat lemas. Tentu saja ada sebagian rambut bertemu pedang, akan tetapi karena Lucian mempergunakan tenaga halus, sehingga rambutnya menjadi lemas dan ulet, maka rambut itu tidak dapat terbabat putus, bahkan sebagian lagi terus membelit ke arah pergelangan lengan tangan yang memegang pedang, sebagian membelit lengan kiri, sebagian lagi membelit leher terus mencekik. Kim Bwe kaget setengah mati.
Kedua lengannya serasa lumpuh dan lehernya tercekik, membuat ia tidak mampu bernapas lagi. Ia meronta-ronta, persis seperti seekor lalat tertangkap sarang laba-laba, dan terdengar suara ketawa cekikikan lalu disusul robohnya tubuh Kim Bwe, terpelanting dan pedangnya sudah terlempar ke sudut kamar. Sejenak nanar rasa kepala Kim Bwe. Kamar itu serasa berputaran. Ia telah mengalami kekalahan hebat dan andai kata bukan Lucian yang melakukan hal itu, andai kata tidak ada maksud hendak mengeduk ilmu dalam hati Kim Bwe, tentu penghinaan ini takkan dibiarkan begitu saja. Seorang selir raja tersayang dihina seperti ini. Sekali ia menjerit minta tolong, tentu istana ini akan dikepung pengawal istana. Akan tetapi Kim Bwe tidak mau melakukan perbuatan bodoh ini. Ia maklum bahwa seorang sakti seperti perempuan itu belum tentu akan dapat ditawan, dan sebelum para pengawal datang, dia sendiri tentu akan dibunuh. Pula, perempuan ini bersikap baik kepadanya, dan lebih banyak untungnya daripada ruginya kalau ia dapat menjadi murid wanita ini. Memang ia amat cerdik dan demi tercapainya maksud hati, ia rela melakukan hal apa saja, yang kejam, yang rendah, yang hina pun akan ia jalani. Maka setelah berpikir sejenak dalam pertemuan pandang ini, Kim Bwe tanpa ragu-ragu lagi, serta-merta menjatuhkan diri berlutut. Lucian tertawa senang dan berkata, suaranya berwibawa, "Kau mengakui keunggulanku? Nah, bangkitlah, dan mari kita duduk dan bicara yang baik." Lucian sendiri menggerakkan tangan menyentuh pundak Kim Bwe dan seketika Kim Bwe terangkat naik. Kim Bwe memandang kagum lalu duduk. Sikapnya menjadi jinak, tidak galak seperti tadi, malah pandang matanya penuh penyerahan. "Adikku yang manis, kau bernama Koa Kim Bwe dan menjadi selir ketujuh dari raja?" Kim Bwe mengangguk. "Dan kau tahu siapakah aku ini? Kau istri bekas Jenderal Kam Siek. Bekas istrinya, sudah belasan tahun kami bercerai. Dan kau tahu siapa namaku? Kau putri Beng Kau Chu. Dan kau bernama Liu Lucian dengan julukan Tok Xiao Kui. Semua memang benar dan tepat. Akan tetapi sekarang aku mengajukan syarat, kalau kau menerimanya kita tetap bersahabat dan aku mau menurunkan beberapa macam ilmu kepadamu." "Ilmu mempergunakan rambut sebagai senjata?" tanya Kim Bwe penuh gairah. Ia kagum sekali akan ilmu itu yang dianggapnya amat hebat. Lucian mengangguk. "Boleh, dan beberapa macam ilmu lagi yang hebat-hebat. Pendeknya, setelah belajar dariku, kau akan menjadi seorang tokoh yang sukar dikalahkan lawan." Girang sekali hati Kim Bwe, dan kembali ia telah berlutut. Akan tetapi Lucian mencegahnya dan membentak, "Duduk kau." Kim Bwe terkejut, dan cepat ia duduk lagi menghadapi Lucian. "Kau menerima syaratku? Nah, dengar baik-baik. Pertama, kau tidak boleh menyebut guru kepadaku, dan tidak boleh berlutut seperti murid terhadap guru. Kita tetap hanya sahabat baik, kau panggil cici kepadaku dan aku panggil adik padamu. Kita kakak beradik yang sama-sama mencari kesenangan di dalam istana ini. Mengerti?" Tentu saja makin girang hati Kim Bwe. Sambil tersenyum ia mengangguk, dan matanya bersinar-sinar ketika ia menjawab, "Enci Liu Lucian yang baik, tentu saja aku mentaati semua permintaanmu. Bukan Cici Liu Lucian, melainkan Enci Xian begitu saja. Syarat kedua, tidak boleh kau memberitahukan orang lain tentang namaku yang sebenarnya. Kalau kau memberitahukan orang lain, aku akan membunuhmu lalu pergi dari sini." "Mengerti?" Kembali Kim Bwe mengangguk, kini tidak berani tersenyum, karena ia dapat melihat pandang mata Lucian bahwa wanita itu sungguh-sungguh dan ancamannya bukan main-main belaka. "Syarat ketiga, kau tidak boleh menghalangi semua perbuatanku, dan aku tahu bahwa di antara engkau dan Kong Hian terjadi hubungan gelap. Pemuda itu menjadi pilihanku, engkau tidak boleh mengganggunya atau mendekatinya." "Mengerti?" Kembali Kim Bwe mengangguk. Kiranya antara dia dan wanita ini terdapat persamaan. Sekilas terbayang dalam benaknya betapa mudahnya untuk membaiki wanita ini. Ia tahu caranya. Dalam lingkungan istana, terdapat banyak sekali pangeran yang tampan, pengawal yang muda dan gagah. Mudah untuk mencari muka dan menyenangkan hati gurunya ini,
mudah menyuguhkan muda remaja tampan ganteng untuk ditukar dengan ilmu. Bagi teman-teman yang menyukai video ini, silahkan subscribe, share, and like. Jangan lupa nyalakan bunyi loncengnya untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami, agar kami terus bersemangat dalam membuat video-video yang menarik. Mohon maaf kalau masih banyak kesalahan di sana-sini. Semoga kedepannya kami bisa lebih baik lagi. Terima kasih.